aku kan lagi mau submit tugas UAS ya, cuma di OneDrive itu ke-logout. Cara login lagi gimana ya? OneDrive ya? Iya, aku baru pertama kali ke-logout itu kan. Punya email UNJ-nya? Ada. Ya, dimasuk aja. Sasa. Iya. Kelas ini OneDrive gue nggak bisa masuk. Iya, nanti login aja, masukin emailnya. Coba lihat. Gimana, lo ngerti nggak? Ih, itu Dego apa lu itu beli pakai KIP yang baru. Ingat ini nggak, email sama passwordnya? Ada. Oh iya, lu kan ini ya. Kalau kagak ada KIP kagak bener. Maaf ya, kayak itu temen aku langsung kayak bercanda gitu, kayak verbal gitu sih, kayak udah Kayak gitu, diemin aja. Angin lalu aja. Berarti ini ya kak? Jangan ini ya? Biasanya aku udah mau ngumpulin UAS jadi agak-agak panik. Sama temennya aja, temennya bisa. Gak bisa. Lu ngapain? Mau login ini udah. Coba lihat, lo ngerti nggak? Lu paham gak sih? Drive kayak gini. Nggak tahu. HP lu beli Bego. Jangan nunjuk kayak gitu. Beli pakai KIP lu. Gak boleh gitu, anjing belum turun. Oh iya, nggak usah beli ya kan? Sorry ya kak. Jujur kaget banget sih karena jarang ada yang kayak gitu, jadi pas ada yang nyamperin kaget. Kalau kayak gitu sih belum pernah ya, baru kali ini aku juga kaget tadi dia nyamperin terus agak bilang kayak gitu. Menurut aku walaupun teman dan bercanda cuma kayak gitu kan, tapi kan kayak nggak sopan aja kan kayak gitu, jadi sebaiknya sih jangan ada kayak gitu lagi, karena kan walaupun teman juga kita kan nggak tahu di kondisi dia kayak gimana, terus juga perasaan dia kayak gimana, jadi sih sebaiknya jangan sampai ada kayak gitu lagi ya, walaupun sama teman sendiri atau sama orang terdekat. Kalau dari pengalaman aku sih, aku belum pernah ngeliat yang kayak gitu sih. Oke, kalau pesan dari aku sih ya jangan sampai dinormalisasikan aja ya, karena itu kan salah satu kekerasan verbal juga kan, jadi nggak baik walaupun sama teman sendiri maupun sama orang sekitar, orang terdekat, ya jangan sampai lah dinormalisasikan gitu. Kalau mau bercanda ya sewajarnya aja, semestinya aja. Terus kita juga harus tahu kondisi orang yang kita bercanda ini, kayak waktunya tepat dia nih buat dibercandain atau enggak. Ya intinya sih jangan sampai dinormalisasikan aja sih. Temen atau orang-orang terdekat. Mungkin karena habit kali ya, kebiasaan dia udah terbiasa kayak gitu, dia mungkin kurang memperdulikan perasaan orang lain. Ya habit sih kayaknya perilaku dia. Nggak pernah ada yang menganggap itu tidak normal ya mungkin ya. Kalau gitu makasih ya kak waktunya. Makasih kak. Makasih ya Kak. Oh ini ke logout. Kira-kira kakak tau nggak ya cara loginnya gimana? Apa itu? OneDrive. Pakai nggak OneDrive? Hah? OneDrive. OneDrive. Iya. Oh itu yang akun Iya nih, gue mau upload UAS tapi nggak bisa. Ke logout gitu loh, bisa nggak? Sumpah deh. Udah mau deadline lagi. Buat UAS. Iya, bentar lagi deadline loh. Nggak tahu gue anjir. Serius beli HP baru Bego sama Malu. Malu kan sering pulang malam tuh. Beli. Ya kaget sih tiba-tiba ada yang nanya gitu untuk minta bantuan. Kan orang minta bantuan ya, jadi saya langsung bantu aja kalau saya tahu gitu. Yang sejauh ini sih masih belum ada sih, sedikit pernah. Kurang enak aja gitu. Kurang enak ya, karena sebenarnya itu nyakitin, tapi kenapa kok dianggapnya kayak bercanda gitu ya. Menurut saya di lingkungan kampus ya, khususnya di fakultas saya, di fakultas teknik, di bagian prodinya ya agak sering lah terjadi kekerasan verbal, kayak perkataan buruk ataupun apa gitu Yang mengejek gitu ya. tapi dia bercanda Ya, gitu ya. maksudnya untuk bercanda gitu. Untuk pesan saya, mulut itu kan dalam peribahasa kayak mulut harimau gitu ya, untuk dijaga lah mulutnya gitu, agar tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Masih banyak orang-orang kayak begitu, mungkin kalau dari saya sih itu bagian dari pembiasaan di lingkungannya ya.
itu sih. Lingkungannya yang sering terjadi kekerasan verbal kayak perkataan buruk segala macam gitu. Jadi terbawa lah sampai ke sini. Berarti karena normalisasi dari lingkungan, jadi dia menganggap itu biasa aja gitu ya. Iya. Oke, makasih Mas waktunya. Makasih banyak ya, Ma. Kak, mau tanya bentar. Ini aku kan mau upload tugas UAS ke OneDrive ya, cuma OneDrive aku ini ke logout. Kira-kira kakak tahu nggak ya cara masukinnya lagi gimana gitu, ngeloginnya lagi? Mana? OneDrive. Ini ngapain OneDrive-nya gitu? Kak, lu ngapain? Ini mau upload UAS, lu udah belum? Udah lah. Gimana sih loginnya? Sumpah deh. Jadi tahu ini buat UAS. Iya. Nggak tahu. Nggak ada toko. Nggak tahu. Nggak ada itu. Nggak ngerti. Enggak. Gue Beli baru aja bego sampai lu. Kayaknya punya bapak. Biasanya sih masuk ke Outlook sih kalau aku kayak Oh gitu ya, berarti bukan di OneDrive ya berarti? Bukan. Oh gitu. Makasih ya kak. Kaget sih Kak, cuma kan aku tadi mikirnya mau negor tapi takut dikira teman dekat gitu kan. Kalau teman dekat begitu biasa ya. Kakaknya yang ngelakuin kekerasan tadi tuh kayak nyebut nama gitu, jadi aku kira udah kenal, udah deket, makanya berani ngomong gitu. Lebih ke kaget sih kenapa bisa orang lakuin itu. Terus mungkin kalau misalnya udah kejadiannya berlebihan mungkin boleh ditegur atau kayak ditanya kenapa alasannya gitu sih kalau gitu. Pernah bilang Sering banget sih dapetnya kayak gitu. Cuman jadi kayak ya udahlah gitu juga. Gak terlalu penting kalau misalnya diperhatiin atau dirasain malah jadi gak enak ke diri sendiri, moodnya juga lagi nggak baik, jadi ya udah. Oke. Sebenarnya sih nggak boleh ya, kadang kalau kita udah nganggap itu, walaupun kita nganggap itu bercanda, cuma kan pasti ngerasa sakit juga Kak. Untuk korbannya ya, masih ada yang ngerasa sakit hati. Mungkin yang ngelakuin tuh biasa aja, tapi kita kan nggak tahu kondisi korban itu pas ngedenger kata-kata begitu. Sebenarnya di satu sisi sih kurang baik juga ya kak. Kadang nanti jadi berpengaruh ke mental dari orang tersebut juga kalau misalnya ada dua sisi sih. Kalau misalnya diperhatiin banget nanti balik lagi ke mentalnya, kalau nggak diperhatiin juga nanti mentalnya juga nggak baik gitu. Jadi kayak setengah-setengah sih sebenarnya kalau dari aku sendiri. Kalau dari pengalaman aku sih lumayan banyak juga. Banyak ya ternyata orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar melakukan kekerasan verbal seperti tadi. Kalau misalnya dilihat dari secara lingkup nggak kenal itu, aku ngeliatnya sih udah jarang ya. Tapi kalau misalnya secara antar teman itu kayak masih sering terjadi sih. Oke. Gimana ya? Kayaknya kurang-kurangin aja lah, jangan sering begitu. Kalau mau ngomong yang gitu ya ngomong baik aja mending. Apalagi itu ranahnya udah personal gitu ya Kak, bawa keluarga. Kalau bisa janganlah ya. Jangan ya. Pesan buat orang-orang yang suka melakukan kekerasan secara verbal, mungkin dilihat-lihat lagi karena kan kita nggak tahu kondisi orang lain itu kayak gimana. Mungkin kalau mau bercanda kita bisa lihat-lihat juga orangnya, jenis bercandanya seperti apa biar gak nyakitin perasaannya juga dan melukain perasaannya juga gitu sih. Ya, mungkin kurang edukasi juga Kak. Terus juga dari pandangan aku bisa jadi ketika pertama kali dilontarkan bercandaan kayak gitu, si korbannya ini yang ditujukan ini malah ketawa-tawa gitu, bukannya malah marah atau tersinggung atau negor balik gitu, tapi justru menerima candaan itu sebagai bercandaan biasa gitu. Karena pertama kali melakukan dianggap oh nggak apa-apa nih, akhirnya terus dan jadi kebiasaan. Biasa gitu. Mungkin pertama karena ada sesuatu yang aneh sih kelihatannya. Terus yang kedua mungkin karena dilihat dari isengnya, kita kan kadang kalau iseng-iseng terus lama-lama jadi nggak sengaja keluar dan malah berlebihan gitu sih. Itu sih dua poin itu yang oke. Makasih banget ya kak atas Oke, waktunya. sama-sama. Gitu. Jadi tuh aku mau print UAS, cuma aku tuh bingung cara login OneDrive-nya, kayak udah mau deadline. Iya, ini gue mau ngeprint UAS Win, tapi nggak bisa login di OneDrive. Emang kenapa OneDrive? Gak tau, gue tuh bingung tadi tuh. HP lo nge-lag? Enggak sih, aman aja, cuma gak tau kenapa. Jaringan kali. Enggak aman kok. Enggak anjir, ini HP lo yang nge-lag. Minta beliin tuh, malu baru nikah lagi kan. Mau coba di ini. Ini apa emang Google Drive gitu apa gimana? Kalau OneDrive kak, tadi sorry ya kak itu temen aku. Nggak apa-apa, santai aja.
agak kaget, saya kira bercanda kan, biasanya kalau teman kan agak sewot-sewotan kayak iya sih gitu loh, kirain bercanda, jadi kayak santai aja sih aku sebenarnya. Ya seperti itu. Bukan aku, lebih ke teman-teman, jadi ada lingkungan, jadi menurut aku kurang itu sih. Kayak kurang aja, kurang etis untuk bercanda kan gitu, karena kita nggak tahu ya orang tuh kondisinya emang lagi down kah atau lagi gimana gitu, takutnya menyinggung, jadi kayak lebih baik bercanda gitu, lebih ke acar gitu, lebih ke yang formal, yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau lagi kerja sama friends sih lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Banyak sih sebenarnya, nggak di kampus UNJ aja ya, maksudnya di luar-luar kampus pun juga, di kampus lain, maksudnya di kampus lain pun juga masih ada yang seperti itu gitu, walaupun ya dibilang jarang mungkin ya, tapi yang sering aku lihat tuh masih suka ada yang gitu, kayak satu orang gitu masih suka dengan bercanda-bercanda kayak gitu, apalagi yang laki-laki. Kalau perempuan mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau laki-laki tuh kadang bercanda terlalu frontal, jadi menurut aku sih masih lumayan banyak sih. Kalau pesan sih sebaiknya dikurang-kurangin ya, karena kita harus menghargai bercanda kita, teman kita yang memiliki masalah dalam di keluarganya, ya kan, kita itu masalah keluarga, jadi kita harus dikurang-kurangin aja kalau bisa, jangan, karena kesian juga temennya yang punya masalah keluarga. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang lagi sih Kak gitu, kadang ada orang yang mungkin gak suka sama kita, terus dia nemu satu informasi kayak oh bisa nih gue bisa jadi bahan ejekan, bahan ya kan kayak gitu, jadi bully verbal ya, ya kan, jadi kayak oh bisa nih gue jadi bahan bully ya, jadi dia gue permaluin dia karena mungkin ada kekesalan atau kemarahan yang yang bikin dia ngerasa sakit hati dan dia niat ngebales. Jadi tuh gimana sih tugasnya, gimana maksudnya? Aku kan masuk kelas di OneDrive, nah itu ada file yang harus ngupload tugas ke file. Kenapa? Nggak bisa kalau misalnya login, lu udah belum? Udah lah. Sumpah ini HP lu ego lagging banget, gue back aja nggak bisa. Sumpah datanya nggak lagi. Kalau aku tinggal gimana Kak? Yaudah lu beli HP baru ya lagian, punya bokap juga, nikah mulu kerjaan. Jangan gitu ya. Itu satu hal yang tidak baik ya, maksudnya kan juga temennya minta tolong justru dia seharusnya menolong temennya, karena ini kita sama-sama teman, terus kalau bukan saling mengejek dengan dia bilang nikah mulu, itu kan masalah privasi dia ya. Jadi kayak menurut aku itu hal yang nggak baik untuk dilakukan oleh temennya itu, dan temennya kan lagi kesusahan, benar-benar temennya itu membutuhkan bantuan, dan bantuan itu dia lakukan pada orang lain, sedangkan itu di sebelahnya kan ada temennya. Jadi ya menurut aku temennya itu melakukan hal yang tidak baik banget. Kalau itu pasti ada ya, karena kan setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, dan kita juga harus bisa menerima. Masih ada ya? Ada. Menurut aku sih karena kita yang dibercandain ya, jadi kalau misalkan gak nerima itu wajar, tapi kalau misalkan dia emang sifatnya kayak gitu ya berarti kita mulai harus menerima, karena kalau misalkan kita nggak ngajarin tapi sifatnya dia kayak gitu, kita jadi susah juga untuk capek sendiri. Jadi menurut aku kalau misalkan emang sekali dua kali oke nggak apa-apa, tapi kalau misalkan berturut-turut berarti dari kitanya harus mewajarkan dia mempunyai sikap kayak gitu. Menurut aku bukan di lingkungan kampus juga ya, tepatnya di lingkungan kita berada pasti ada yang kayak gitu. Terus habis itu menurut aku kalau di lingkungan kampus mungkin jarang ada ya, karena kan menurut aku kalau kampus itu kan sikapnya dari individual masing-masing ya. Kalau misalkan di lingkungan mungkin sekolah atau teman di rumah tuh mungkin banyak. Justru kalau di kampus karena udah pada sibuk sama diri masing-masing, gak terlalu sering ya kan? Kita harus bisa mengubah sikap kita, dan juga memikirkan sikap orang lain terhadap kita, karena tidak selamanya orang itu bisa menerima dengan sikap baik kita. Kita memikirkan orang lain untuk kita menerima.
juga nggak bisa menjawab dia kenapa kayak gitu ya, karena kan kita juga nggak tahu di belakangnya itu dia suka menerima omongan itu apa gimana. Karena kalau misalkan kita lihat kasus-kasus yang sering beredar itu, mereka tuh trauma dengan omongan orang lain, jadi mereka melakukan hal itu kepada orang lain gitu.